Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, mari kita buka bacaan pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jamaah subuh yang semoga tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup kita pada siang hari ini kita awali dengan bangun tidur langsung melaksanakan sholat jamaah subuh, yang nilai daripada jamaah sholat subuh itu fakaan nama sholatul lail kullah, sama dengan seakan-akan sama dengan sholat malam semalam suntuk. Apabila landasan hidup hari ini kita landasi dengan satu peribadatan yang diridhai oleh Allah, insya Allah hidup kita sehari ini nanti selalu akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai muqaddimah yang saya sampaikan pada muqaddimah tadi, yaitu saya ambilkan dari surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Ayat 200 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ini maaf ya. Ini adalah wahyu. Karena wahyu ya, monggo bagaimana kita supaya bisa melaksanakan wahyu tersebut. Jadi ini adalah instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian daripada manusia ada yang mohon. Ini sebagian daripada manusia, ada yang mohon, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, cukupilah aku di dalam soal dunia. Jadi untuk mencukupi soal dunia itu saya rasa wajar lah. Bagaimana rumah saya lebih bagus daripada rumah saya yang saya tempati sekarang ini. Bagaimana kendaraan lebih bagus daripada kendaraan yang saya miliki. Bagaimana pakaian saya lebih bagus yang akan datang daripada apa yang saya pakai sekarang dan sebagainya. Itu dalam soal dunia, wajar. Dan itu hal yang wajar. Kita itu hidup di dunia. Tapi kalau yang kita mohon hanya soal dunia tok, nah ini wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidaklah mereka itu mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tetapi ayat 201 ini Allah memberikan petunjuk yang mudah-mudahan kita dapat melaksanakan. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Nah, sebagian daripada manusia juga ada yang mohon, ya Allah cukupilah aku di dalam soal dunia dan cukupilah aku di dalam soal akhirat. Oleh karena itulah maka kalau ayat 200 faminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya, bukan fid dunya hasanah tapi fid dunya. Tapi ayat 201 faminhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Cukupilah aku ya Allah pada dunia yang hasanah, wafil akhirat hasanah dan akhirat yang hasanah. Waqina adzabannar dan bebaskanlah kami ya Allah daripada api neraka. Jamaah subuh yang berbahagia, jelas antara ayat 200 dan 201 ini berbeda. Kalau ayat 200 surat Al-Baqarah hanya mohon soal dunia tok, sehingga mereka tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tapi ayat 201 mohon dicukupi dalam soal dunia yang hasanah, demikian juga akhirat yang hasanah. Nah ini nanti akan waqina adzabannar. Oleh karena itulah maka pengajian pagi ini saya mengajak kepada jamaah subuh. Nah, kalau soal penambahan soal dunia, Rasulullah menyampaikan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih tahu tentang dunia, Anda lebih tahu. Tapi dalam soal akhirat ini saya ingin menambah, mengajak yaitu jamaah subuh untuk menambah peribadatan dalam rangka kita mencari bekal untuk hidup di akhirat nanti. Ini maaf, jamaah subuh yakin bahwa akan hidup di akhirat apa tidak? Yakin apa tidak? Ya? Yakin? Barang melungsungi. Nah ini penambahannya hanya sedikit saja kak. Ya, yang enteng dan sedikit, yaitu begini ya, pahala daripada sholat 2 rakaat sholat sunat duha. Kalau sholat sunat duha itu mulai jam berapa nanti ya kira-kira? Matahari kemudian tingginya sepenggalah ya kira-kira, dari matahari terbit 1/4 jam lah kira-kira. Itu sudah bisa melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Senilai pahala sedekah yang dilakukan oleh seluruh sendi manusia. Seluruh sendi manusia sudah pernah itu belum? Kalau ini berapa ini? Ini berapa sendi ini? Ya? Ini loh 15. Kalau ini berapa? 15. Jadi kalau begini berapa? 30. Kemudian seluruh sendi manusia sudah pernah ngitung belum? Belum. Kalau percaya saya sampaikan 360 sendi. Kalau tidak percaya tolong dihitung sendiri. Ini An Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naqar yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun wa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amru bil ma'ruf sadaqatun wa nahyun 'anil munkar sadaqatun wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uha min Allah. Dari Abu Dzar Bapak Nabi SAW bersabda, setiap pagi dari persendian masing-masing kalian, ini ada sedekahnya. Setiap tasbih ada sedekahnya. Setiap tasbih itu apa ya?
Ya, tasbih bukan tasbih, tasbih nggung sing pating perentil ae. Itu untuk menghitung tasbih. Jenenge tasbih. Tasbih itu membaca subhanallah, membaca subhanallah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Dan setiap tahmid sedekah. Tahmid itu apa? Membaca alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Dan setiap tahlil adalah sedekah. Tahlil apa? Membaca la ilaha illallah. Lah kayak rangkaian yang panjang dan sebagainya ke tahlilan. Kalau tahlil itu dari kata-kata halala yuhalilu tahlilan. Artinya membaca kalimat la ilaha illallah. Sok tahlil enggak kalian? Sok tahlil enggak? Oh ya sudah. Orang yang tahlil ki mengkai tok-tok ora. Kita ini juga biasa tahlil, membaca kalimat apa? La ilaha illallah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Dan setiap takbir adalah shadaqah. Takbir membaca apa? Allahu Akbar. Wa amrun bil ma'ruf wa shadaqatun wa nahyun 'anil munkar shadaqatun. Amar ma'ruf nahi munkar. Ngajak-ajak yo tentang kebaikan. Mencegah kepada hal-hal yang tidak baik. Joko yang ngono. Ini termasuk sedekah. Ya. Orang yang mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk sedekah. Wa yujzu min dzalika rak'atani yarka'uha min ad-duha. Setiap amal apa itu dan semuanya itu tercukupi dengan 2 rakaat duha. Kemudian Allah akan memberikan kecukupan kepada orang yang melakukan sholat duha sebanyak 4 rakaat. An Abi Darda wa Abi Dzarrin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jalla. Nah ini annahu qol ibnu adam irka'li min awwalin nahari arba'a rakaatin akfika akhirah. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani, oleh At-Tirmidzi. Qala Syekh Al-Albani, kata Syekh Al-Albani ahli hadis, hadisun sahihun, hadisin sahih. Yang artinya begini, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis qudsi. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa ya? Hadis qudsi itu isinya adalah wahyu. Tetapi bahasanya adalah bahasa dari Rasulullah. Bedanya dengan Quran. Kalau Quran ini isinya wahyu, Rasulullah menyampaikan sama dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah. Itu kalau Al-Quran. Jadi Rasul tidak berani mengubah sama sekali daripada wahyu yang diterima. Itu Al-Quran. Tapi kalau qudsi itu isinya adalah wahyu, tetapi di dalam menyampaikan ini menurut bahasa Rasulullah. Inilah yang dimaksud dengan hadis apa? Qudsi. Hadis qudsi tadi menyampaikan begini, wahai anak Adam, kerjakan 4 rakaat sholat duha di awal siang hari. Karena dengan sholat tersebut aku cukupkan kebutuhanmu sampai kepada sore hari. Ini kalau kita membiasakan sholat duha, akan dicukupkan oleh Allah kebutuhan kita sampai pada sore hari. Soal kebutuhan itu relatif. Ada yang kendaraannya 3 belum cukup. Misalnya semacam itu, inginnya 4. Tapi ada yang ya asal bisa jalan cukup. Kalau saya itu satu kampung paling kaya kendaraan. Esok Avanza, sore Nokia, nanti malam
Dan hebatnya ada pirang-pirang mobil yang orang nanti tuku bensin. Ya, saya terima secara cukup, ya apa boleh buat sudah. Jadi cukup itu relatif. Ada yang sakit nek ora diobati tekan Singapura ora mari. Ada. Cukupnya dia itu sampai ke Singapura. Tapi kebalikannya, orang janji diombeni bodrek mari. Jadi cukup itu sangat relatif gitu. Tetapi jangan sampai bosan-bosan. Saya itu sudah sholat duha, sudah seminggu nyatanya tidak cukupi. Ya, namanya cukup itu relatif. Di samping itu ya jangan berhenti daripada sholat duha tadi. Lalu ada lagi begini. Ini ya Allah. Ini insya Allah kita laksanakan nanti kalau bulan Ramadan. Insya Allah akan ringan. Orang yang melakukan sholat subuh dengan berjamaah seperti sekarang ini, kemudian ia tetap duduk di masjid dan berzikir, jadi belum pulang dulu, duduk berzikir, kemudian setelah matahari terbit ia melakukan sholat duha 2 rakaat baru pulang, ia mendapatkan pahala senilai pahala haji dan umroh. Luar biasa ini. Man sholal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asyamsu summa sholla raka'ataini kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatin. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini nilainya adalah hasan. Barang siapa yang mengerjakan sholat fajar itu sesudah subuh atau sesudah subuh, ya, sholat fajar. Nah, ini banyak pengertian perbedaan. Sholatul fajri ay sholatis subhi. Yang namanya sholat fajar yaitu sholat subuh. Jadi kalau sholat sunat fajar berarti sholat sunat subuh. Ya seperti tadi itu. Kita kan sudah melaksanakan sholat sunat fajar. Nah, yaitu pada waktu muadzin berhenti, kemudian kita sholat 2 rakaat, itu termasuk 2 rakaat sholat sunat fajar atau sholat sunat subuh. Sebab sebelum subuh itu namanya masih waktu lel. Waktu lel. Atau kalau bulan Ramadan ini waktu sahur. Wong Jawa ora iso muni sahur yo dadi sahur. Sahur itu bukan madang, itu bukan, tapi sahur itu adalah nama waktu sebelum subuh, itu namanya waktu sahur. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan wastaghfirna bil bisahar, pertanda daripada orang takwa, as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Nah ini. Nih. Kemudian setelah matahari terbit ia melakukan sholat duha 2 rakaat. Ia mendapatkan pahala. Ini sayangnya anak-anak ini next pengajian kok jodoh bubar gitu ya. Nah ini loh. Ini kerap kali saya lihat ini. Kalau pas pengajian malah do bubar, padahal sebenarnya pengajian itu menambah satu ilmu. Tapi sayang karena tidak mau mendengarkan ilmu, akhirnya ilmu tidak bertambah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Nah ini terus saya ulang sekali lagi. Ia akan mendapatkan pahala senilai pahala haji dan umrah. Tapi bukan berarti lalu mengurangi kewajiban haji dan umrah, ya tidak. Ya. Tetapi apabila itu kita laksanakan, ini adalah sama dengan mendapatkan nilai pahala haji dan umrah.
Inilah yang akhir-akhir ini terkenal dengan sholat isyraq. Nah, kita kerap kali mendengar ada sholat isyraq. Nah ini, kalau kita bisa melaksanakan semacam itu, atau isyraq itu dari kata-kata syaroko, yasyuruku syarkon, syurukon. Syuruk itu kalau saya lihat di dalam kamus bahasa Arab itu atala asyamsu. Jadi sholat syuruk itu ya sholat far'a, sholat duha. Sholat duha itu sudah termasuk sholat sholat isyraq, yaitu pada waktu syuruk. Sholat waktu syuruk, karena namanya sholat isyraq. Nah, itu saja yang saya tambahkan. Mudah-mudahan kita selalu ditambah oleh Allah di dalam soal kebaikan dunia, dan ditambah oleh Allah juga ringan melaksanakan tambahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini saya hanya mengajak, mari kita tambah dengan sholat apa tadi? Duha. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, 8 rakaat saja, tetapi setiap 2 rakaat kita salam. Sholat duha nilainya luar biasa, dan akan dijamin kebutuhannya sampai kepada waktu sore. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa penutupan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.